Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Catur Jayastiono dengan NIM terakhir 39. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan apa itu IoT struktur. Baik, IoT struktur. Latar belakang IoT ekosistem. Ekosistem IoT atau Internet of Things adalah jaringan perangkat, objek, orang, dan proses yang saling terhubung. Ekosistem ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan bertukar data secara real time. Arsitektur IoT dasar ini terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama, application layer atau lapisan aplikasi. Di poin lapisan aplikasi ini terdapat 3 poin, yaitu pertama, bertanggung jawab untuk menyediakan layanan khusus aplikasi kepada pengguna. Kedua, contohnya seperti aplikasi smart home, sistem monitoring kesehatan, atau manajemen lalu lintas. 3. Fokus pada bagaimana data digunakan untuk memberikan nilai tambah kepada pengguna. 2. Network layer atau lapisan jaringan, menghubungkan perangkat IoT, perangkat jaringan, dan server, bertugas mengirim dan memproses data dari sensor. Contohnya, protokol komunikasi seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler. Yang ketiga, perception layer atau lapisan persepsi. Lapisan paling bawah yang berisi sensor dan perangkat yang mengumpulkan data dari lingkungan. Contohnya yaitu sensor suhu, kamera, atau GPS. Fungsinya adalah mendeteksi perubahan fisik atau mengidentifikasi objek di lingkungan. Kelebihannya sederhana dan mudah dipahami. Kekurangannya adalah kurang detail dalam menggambarkan proses seperti penyimpanan data, analisis, atau keamanan. Arsitektur 5 layer lebih detail dibandingkan 3 layer dengan penambahan lapisan untuk pemrosesan dan manajemen data. Pertama, business layer atau lapisan bisnis, mengelola seluruh sistem IoT termasuk aplikasi, model bisnis, dan privasi pengguna. Fokus pada aspek bisnis seperti profitabilitas dan keputusan strategis. Kedua, application layer atau lapisan aplikasi, sama seperti pada layer ketiga, bertugas menyediakan layanan aplikasi kepada pengguna. Processing layer atau lapisan prosesan, menyimpan, menganalisis, dan memproses data dalam jumlah besar menggunakan teknologi seperti database, cloud computing, dan big data. Yang keempat, transport layer atau lapisan transportasi, yaitu mentransfer data sensor antar lapisan melalui jaringan seperti Wi-Fi, 3G, LAN, Bluetooth, RFID, atau NFC. Fokus pada keandalan dan kecepatan transmisi data. 5. Precision layer atau lapisan persepsi, sama seperti pada layer 3, bertugas mengumpulkan data dari lingkungan melalui sensor. Ya, jadi kelebihan dari layer 5 ini lebih detail dalam menggambarkan aliran data dan pemrosesan. Kekurangannya masih kurang fokus pada aspek keamanan dan kolaborasi antar proses. Lanjut, arsitektur 7 layer adalah yang paling kompleks dan mencakup semua aspek IoT, termasuk keamanan, kolaborasi, dan manajemen data. Pertama, collaboration and process, melibatkan orang dan proses bisnis untuk mengelola sistem IoT. Contohnya, kolaborasi antar pihak dalam rantai pasok atau otomatisasi bisnis.
Kedua, application. Menyediakan layanan aplikasi seperti pelaporan, analitik, dan kontrol. Contohnya, dashboard, analitik untuk pengambilan keputusan. Terus ada data abstraction atau abstraksi data, yaitu mengubah data mentah menjadi format yang dapat digunakan oleh aplikasi. Contohnya, normalisasi data atau integrasi dengan sistem lain. Yang keempat, data accumulation atau akumulasi data, yaitu menyimpan data dalam format aslinya sebelum diproses lebih lanjut. Contohnya, data lake untuk menyimpan data mentah dari sensor. 5. Edge computing atau komputasi tepi, yaitu memproses data di dekat sumber untuk mengurangi latensi dan beban jaringan. Contohnya, FOG computing and gateway cerdas. Keenam, connectivity atau konektivitas, yaitu menghubungkan perangkat IoT melalui jaringan komunikasi. Contohnya, protokol MOOT, COAP, dan HTTP. 7. Physical device and control, perangkat fisik dan controller, yaitu lapisan paling bawah yang berisi sensor, perangkat, dan mesin yang mengumpulkan data. Contohnya seperti sensor suhu, aktuator, dan perangkat IoT lain. Jadi kelebihan di layer 7 ini adalah sangat detail dan mencakup semua aspek IoT, termasuk keamanan, pemrosesan data, dan kolaborasi bisnis. Kekurangannya yaitu lebih kompleks dan sulit diimplementasikan dibandingkan model 3 layer atau 5 layer. Jadi kesimpulannya, 3 layer cocok untuk proyek IoT skala kecil dengan kebutuhan sederhana. Sedangkan 5 layer cocok untuk proyek IoT skala menengah yang membutuhkan pemrosesan data dan analisis. 7 layer cocok untuk proyek IoT skala besar yang membutuhkan detail lengkap, termasuk keamanan, kolaborasi, dan manajemen data. Pemilihan model tergantung pada kompleksitas proyek dan kebutuhan bisnis. Semakin kompleks proyek, semakin banyak lapisan yang diperlukan untuk memastikan sistem berjalan efisien dan aman. Baik, cukup itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.